Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi. Poin pertama mengenai pengertian administrasi layanan khusus, dan poin yang kedua mengenai jenis-jenis layanan khusus dan pengolahannya. Adapun yang dimaksud dengan administrasi layanan khusus adalah administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau sesuatu usaha yang tidak secara langsung berkenan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Materi yang kedua mengenai jenis-jenis layanan khusus dan pengolahannya, yaitu perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang sekolah pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Menurut Anas Tanjung, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung dalam sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan umum. Selanjutnya mengenai fungsi perpustakaan sekolah. Mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama fungsi pendidikan, yaitu memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk menambah pengetahuan dan mencapai keterangan-keterangan yang lebih luas dari pelajaran yang didapatkan informasi. Kedua, fungsi informasi. Sebuah perpustakaan sekolah merupakan tempat mencari informasi yang berkaitan dengan tugas siswa dan guru, serta pemenuhan rasa ingin tahu siswa dan guru di sekolah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan nama saya Rahma Ramadan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Sophia Melihaki. Di sini saya akan melanjutkan yang mana itu mengenai fungsi perpustakaan sekolah. Yang ketiga, yaitu fungsi rekreasi. Sebuah perpustakaan memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk menikmati bahan yang ada di perpustakaan dan dapat digunakan untuk menimbulkan suasana yang menyenangkan seperti majalah, surat kabar, novel, film, kaset-kaset hiburan, dan lain sebagainya. Yang keempat ada fungsi penelitian, yaitu sebuah perpustakaan digunakan sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Yang kelima yaitu fungsi penyaluran hobi, di mana perpustakaan sekolah yang baik juga harus dapat membantu pelajar untuk mengembangkan kegemarannya pada perpustakaan sekolah. Harus ada buku-buku berbagai jenis pekerjaan tangan, buku tentang kesenian dan keterampilan, serta biro bisnis dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Melalui perpustakaan sekolah, para pelajar dapat mendidik agar menjadi warga negara yang mendapat tanggung jawab. Baiklah, selanjutnya yang B. Pengolahan bahan pustaka. Baik, yaitu yang pertama ada klasifikasi. Klasifikasi merupakan berarti penggolongan. Dalam proses pengolahan bahan pustaka akan mengalami proses pengklasifikasian atau menggolongkan. Proses mengklasifikasi bahan pustaka dilakukan menurut subjeknya yang golongan isinya. Sistem klasifikasi yang lazim digunakan di sekolah-sekolah adalah sistem klasifikasi persepuluhan DW. Sistem ini disebut persepuluhan karena memakai angka persepuluhan untuk menyatakan cabang-cabang ilmu pengetahuan tertentu. Selanjutnya ada katalogisasi, yaitu merupakan suatu proses dalam mempersiapkan suatu katalog atau dalam mempersiapkan data biografis yang akan menjadi
Berarti penggolongan dalam proses pengolahan bahan pustaka akan mengalami proses pengklasifikasian atau menggolongkan. Proses mengklasifikasi bahan pustaka dilakukan menurut subjeknya yang golongan isinya. Sistem klasifikasi yang lazim digunakan di sekolah-sekolah adalah sistem klasifikasi persepuluhan DW. Sistem ini disebut persepuluhan karena memakai angka-angka persepuluhan untuk menyatakan cabang-cabang ilmu pengetahuan tertentu. Selanjutnya ada katalogisasi, yaitu merupakan suatu proses dalam mempersiapkan suatu katalog atau dalam mempersiapkan data biografis yang akan menjadi tajuk pada suatu katalog. Katalog adalah suatu daftar atau indeks dari buku atau bahan bukan dari buku yang merupakan wakil dari buku atau bukan buku itu. Yang ketiga ada pemberian stempel pada buku. Pada proses ini bahan pustaka yang telah mengalami proses sebelumnya selanjutnya akan lanjut kepada proses selanjutnya, yaitu proses pemberian stempel. Setiap buku yang baru diterima pihak perpustakaan harus diberi stempel. Pemberian stempel ini pada bahan perpustakaan dapat dilakukan pada bagian bawah halaman sebelum halaman judul, bagian belakang halaman judul, dan bagian bawah halaman terakhir. Yang keempat ada pemberian nomor pada buku. Nomor buku biasanya ditekan pada bagian punggung buku. Yang kelima ada pengaturan buku pada rak. Buku yang telah diberi stempel dan nomor buku selanjutnya disusun di rak. Buku tersebut harus disusun menurut golongan dan nomor buku sehingga pengunjung akan lebih mudah dan praktis menemukan buku yang diperlukan. Selanjutnya yang C, peran guru dalam administrasi perpustakaan sekolah. Yang pertama ada guru memperkenalkan buku-buku pada siswa dan guru-guru. Yang kedua ada guru memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Yang ketiga, guru mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya. Yang keempat, guru mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi. Yang kelima, guru mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Baiklah, sekian dari hasil kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kesilapan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.